Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat umur dan juga bersyukur atas nikmat waktu, iman dan Islam, hingga pada pagi hari ini, subuh hari ini, ringan langkah kaki kita menuju ke tempat ibadah ini. Mudah-mudahan niat diawalin dengan niat yang baik di pagi hari ini, di subuh hari ini. Mudah-mudahan semua apa-apa yang menjadi hajat kita pada hari ini semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh, kami mengajak kepada jamaah, mari kita ini bertafakkur. Artinya kita harus mempunyai ekstra berpikir. Lalu kemudian kami mengajak kita semua ini agar kita ini tazakkur, ekstra merenung, kemudian tadabbur, ekstra melihat, dan terakhir tasyakkur, ekstra bersyukur. Kenapa kita harus bisa melihat, kemudian berpikir, merenung, bersyukur, tapi harus ekstra? Karena apa yang ingin kita renungi, apa yang ingin kita lihat, apa yang sudah kita lihat, dan apa yang kita sedang syukuri, itu maunya jangan biasa-biasa saja. Jangan biasa-biasa saja, tapi ekstra, harus maksimal. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadikan amalan-amalan ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu menjadikan kita seorang yang istiqomah. Karena iman ini kan kalau enggak ditempa, ibarat seperti tanaman, tidak disiram dia, sewaktu-waktu dia akan layu, bahkan hampir mati dia kalau enggak diberi pupuk, tidak disiram. Begitu juga dengan iman kita. Maka mari kita ekstra berpikir, ekstra merenung, kemudian juga ekstra melihat dan ekstra bersyukur. Apa-apa yang sudah kita nikmati, apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang akan mengantarkan kita menjadi tahu diri kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Seorang hamba. Seorang hamba itu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, seperti itulah. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada subuh hari ini, kami ini badal, dalam artian nggak ada ustadznya, siap-siap harus maju. Maka setiap subuh itu setidaknya ada yang kami persiapkan. Nah, ini ustadz kita nggak ada nih, jadi kami menggantikannya. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
may yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Al-ayah. Barang siapa yang memberikan syafaat atau pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Surat An-Nisa ayat 85 ini ada asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini. Dan di surat An-Nisa ayat 84-nya juga masih ada berkaitan dengan ayat 85, di mana asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan ajakan, seruan atau perintah Rasulullah SAW kepada umat Islam pada waktu itu untuk berjihad, untuk ikut berperang. Nah, ajakan Rasulullah ini itu direspon oleh sahabat. Ada yang memang semangatnya kuat sekali untuk ikut, lalu juga ada yang meresponnya dengan semangat juga ikut berjihad, tapi tidak bisa mengantarkan dia untuk ikut berjihad pada waktu itu. Nah, hingga kemudian sahabat-sahabat yang fisiknya kuat, kemudian sudah memang sanggup untuk ikut berperang, mereka tidak jadi masalah. Mereka ikut dan Rasulullah mengizinkan. Tapi juga ada sahabat yang niatnya itu ingin ikut, tapi dia sudah sepuh, sudah tua. Lalu juga ada yang mau ikut, tapi umurnya belum cukup. Nah, ini tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang mau ikut ini tapi kemudian karena dia sepuh tidak bisa ikut, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, mau enggak engkau mendapat pahala jihad ini? Mau ya Rasulullah. Kalau kau begitu, engkau harus ikut berperan serta dalam jihad ini. Kalau fisikmu tidak kuat, tapi finansialmu kuat, bantu. Kau punya kuda, bantu sahabat yang nggak punya kuda. Ada untamu, bantu. Engkau punya dirham, bantu. Engkau punya pakaian perang, bantu. Itu sudah cukup untuk meluluskan niatmu untuk mendapatkan pahala jihad itu. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat yang tidak bisa ikut karena kondisi fisiknya, lalu mereka pun bersemangat membantu dengan cara apapun. Ada yang membantu menyumbang kendaraan seperti unta atau kuda, uang, pakaian, dan itu semua diterima oleh Rasulullah SAW dan dibagikan kepada sahabat yang tidak memilikinya. Nah, itulah turun ayat ini, itu surat An-Nisa ayat 85. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam satu riwayat yang lain, itu riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, beliau menceritakan dalam riwayatnya ini, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kendaraanku ini mati." Nah, maksud kendaraanku ini mati, di situ kendaraan pada waktu itu kuda atau unta. Nah, tapi saya ingin melanjutkan perjalanan saya. Bisakah engkau ya Rasulullah meminjamkan kendaraanmu kepadaku, unta atau kudamu kepadaku? Nah, pada waktu laki-laki ini berbicara seperti itu kepada Rasulullah, Abu Mas'ud Al-Ansari mendengar percakapan antara laki-laki ini tadi dengan Rasulullah. Nah, permintaan laki-laki ini kepada Rasulullah dijawab oleh Rasulullah. "Hai fulan, saya ini nggak punya kendaraan yang kamu maksud itu, nggak punya saya." "Ya Rasulullah, bantu saya kalau engkau punya." "Saya nggak punya." Nah, didengarlah oleh Abu Mas'ud ini tadi. Abu Mas'ud mendekat,
Dan disampaikan oleh Abu Mas'ud kepada Rasulullah dan sahabat pada laki-laki itu pada waktu itu. Apa kata Abu Mas'ud? Aku bisa menunjukkan kepadamu ada orang yang punya kendaraan yang akan siap membantumu. Nah, Abu Mas'ud menawarkan seperti itu kan artinya apa? Abu Mas'ud itu juga ingin menolong laki-laki ini tadi. Tapi dia nggak punya kendaraan, nggak punya kuda, nggak punya unta. Tapi dia menolong dengan cara, saya akan tunjukkan ada orang yang punya kendaraan, unta atau kuda yang akan membantumu menyampaikan engkau kepada tujuanmu. Nah, mari biar aku tunjukkan. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu azri fa'ilih." Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Man dalla, barang siapa yang menunjukkan ala khairin, kepada sebuah kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya seperti pahala pelakunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini asbabul wurudnya itu ini tadi, orang yang ingin melanjutkan perjalanannya tapi tidak ada kendaraan, dia meminta tolong kepada Rasulullah. Rasulullah nggak punya kendaraan. Abu Mas'ud juga ikut ke dalam itu, dia juga tidak punya kendaraan. Tapi Abu Mas'ud ini menunjukkan kepada orang ini tadi, ada di sana orang yang memiliki kendaraan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Hai Abu Mas'ud, engkau tidak memiliki kendaraan, saya juga tidak memiliki kendaraan, tapi engkau yang menunjukkan di mana ada kendaraan itu, maka engkau juga mendapat pahala seperti orang yang memiliki kendaraan itu." Nah, Bapak Ibu, di dalam hadis ini Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa arti mandallah, barang siapa yang menunjukkan, dallah itu menunjukkan, itu pengertiannya banyak sekali. Di antaranya dallah itu menunjukkan tuh bisa artinya itu perkataan, ucapan kita itu mengajak orang untuk kebaikan, itu termasuk di dalamnya. Perkataan kita, ucapan kita itu menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan, itu juga termasuk di dalamnya. Nah, ucapan kita, perkataan kita menyuruh orang, mengajari orang, termasuk kita mengajari anak-anak kita, keluarga kita, itu termasuk di dalamnya. Nah, khairin di sini itu kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang dibingkai di dalam syar'i. Selama kebaikan itu ada di dalam syariat, maka siapapun pelaku yang melakukan kebaikan itu, kita ikut berperan di dalamnya, walaupun itu hanya berupa perkataan saja, kita termasuk falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan itu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau salah satu mengatakannya mendallah perkataan, seperti yang kami sampaikan tadi, itu termasuk di dalamnya. Nah, lalu kemudian mendallah itu atau dallah atau menunjukkan itu juga bisa merupakan lisan ya, ucapan kita ini, dan juga bisa merupakan isyarat. Dengan isyarat saja kita mengajak orang atau menunjukkan orang itu untuk berbuat kebaikan dengan isyarat, itu pun termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya falahu mislu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Termasuk juga kata Imam Nawawi, dallah itu yang menunjukkan itu juga bisa berarti tulisan, bisa berupa tulisan. Nah, kalau kita orang yang memang penulis, mungkin tulisan kita dalam satu buku itu tebal, itu butuh ilmu. Tapi cukup hanya dengan 2 kata, 3 kata, 4 kata, kita menunjukkan orang untuk berbuat kebaikan, itu pun termasuk di dalamnya. Nah, umpamanya ya, kita menulis sesuatu di pinggir jalan, di mana yang kita tahu
Ada orang yang ingin sholat tapi mencari masjid, nggak kelihatan menara masjidnya, nggak kelihatan kubah masjidnya umpamanya, sehingga kemudian orang sampai mencari-cari masjid. Nah, kalau kita ingin berperan dalam hal ini dengan berupa tulisan saja, bikin tanda panah. Nah, itu sudah ada dua itu, isyarat dan tulisan. Tanda panahnya isyarat, tulisan di bawahnya masjid, menunjuk ke arah kanan, ke kiri atau lurus. Nah, itu orang langsung, nah itu masuk ke dalamnya. Kalau orang itu ingin mencari masjid, tapi terkadang bukan yang mencari masjid, orang dalam kendaraan saja, sedang berkendaraan dia, nah, dia nggak lihat masjid karena masjid itu ada di dalam perumahan, tapi karena di pinggir jalan itu ada sesuatu yang menarik perhatian dia. Ternyata yang menarik perhatian dia itu tulisan masjid. Nah, itu juga termasuk. Maka Bapak Ibu, ini perkara yang kecil, tapi ketika apa yang kita lakukan untuk menunjukkan orang untuk berbuat kebaikan dengan perkataan kita, katakanlah dengan perkataan ini, dengan ilmu yang mumpuni mengajari kita, artinya ini para guru-guru kita, atau dengan lisan, dengan tulisan, bahkan dengan isyarat pun kita termasuk di dalamnya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Kenapa? Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Ini ternyata kabar gembiranya itu kita hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara, sehingga orang itu bisa melakukan kebaikan, kita masuk di dalamnya dan kita termasuk di dalamnya. Maka dalam hal ini sangat sia-sia sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka di dalam Al-Quran itu kan kita ini diharuskan menjadi orang yang solih, artinya muslih. Kita berbuat solih itu kan kadang untuk diri kita sendiri, tapi dengan yang ada di sekitar kita, anak keluarga kita, terkadang terabaikan oleh kita. Kita hanya ingin mensolihkan diri kita, tapi orang yang di kiri kanan kita sedikit pun tidak tergerak kita untuk mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Terkadang kita sendiri pun bisa menjadi inspirasi orang itu mau ke masjid. Maka Bapak Ibu, masjid kita yang sudah sangat alhamdulillah jemaahnya ini, mari kita ini menjadi magnet Bapak Ibu, menjadi magnet bagi mereka-mereka yang belum ke masjid, yang masih berat langkah kakinya ke masjid. Mudah-mudahan kita ini menjadi magnetnya agar mereka mau ke masjid. Nah, itu sekarang kita nggak tahu, maka bisa jadi kita ini mempunyai amal unggulan. Nah, amal unggulan itu kita yang tahu, hanya kita dengan Allah. Jadi kalau amal unggulan kita ini menjadi amal unggulan yang istiqomah dalam hidup kita, nggak perlu orang yang lain tahu, tapi cukup kita dengan Allah yang tahu. Lalu kemudian orang mengikuti apa yang kita lakukan ini, inilah menjadi faktor kali di dalam pahala. Kenapa kami sebut faktor kali? Itu seperti orang yang dalam hitung-hitungan MLM, multi level marketing itu pangkat atasnya itu cuma satu orang, hingga kemudian berakar menjadi 2, berakar menjadi 4, berakar menjadi 8, terus sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Ini artinya apa? Ketika kita menjadi pionir di atasnya, menjadi orang yang menjadi dallah tadi, dallah di dalam kebaikan tadi, wah, itu pahala yang mengikuti di bawah itu terbagi kepada kita. Maka ketika kita tidur pun pahala itu mengalir. Mengalir dari mana? Dari orang-orang yang terinspirasi
dengan ucapan kita, dengan lisan kita, dengan isyarat kita, atau dengan tulisan kita, itu yang menjadi penyebab pahala itu bertambah walaupun kita dalam keadaan tidur. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, fase kehidupan dunia ini kan singkat sekali. 60, 70, 80, itulah fase kehidupan dunia. 60, 70, 80 tahun. Fase kehidupan dunia itu sangat singkat. Tapi kehidupan yang sangat abadi yang kekal itu di akhirat. Maka fase kehidupan yang singkat di dunia ini jangan sampai tersia-siakan. Apakah setelah kita wafat nanti selesai sudah pahala kita? Jangan. Wafat kita ada pahala yang tetap terus mengalir. Sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, maupun anak soleh yang tetap mendoakan kita. Wafat kita, pahala itu tetap terus mengalir. Maka ini menjadi target kita ini, persiapan kita ini. Dalam hal sedekah itu dituntun, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sedekah jariyah. Wafat engkau nanti, apa yang kau sedekahkan itu memberi manfaat untuk umat. Selama itu dimanfaatkan oleh umat, pahala itu akan tetap terus mengalir walaupun kau meninggal. Inilah yang disebut dengan faktor kali. Faktor kali namanya. Meninggal kita masih ada orang yang melakukan amalan-amalan ibadah yang menjadi terinspirasi dari kita. Atau dalam hal ini disebut dengan sedekah itu tadi. Bapak, Ibu, harta itu kan di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan ada 3 kebaikan yang diberikannya kepada kita, tapi 2 menjadi musuh, yang 1 yang tetap terus memberikan kebaikan bagi kita. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu kata Rasulullah, harta yang engkau makan. Ada makanan di depan kita, selama makanan itu belum dimakan, itu belum hartamu. Tapi kalau makanan itu sudah lewat tenggorokan kamu, itu sudah masuk, itulah harta yang kau miliki. Itu harta yang kau miliki. Apa kebaikan harta yang kau makan itu terhadap engkau? Kata Rasulullah, kebaikan yang ada pada makanan yang engkau makan itu, dia akan menambah tumbukan daging pada tubuhmu, atau juga memperlancar darahmu. Itulah kebaikan yang engkau peroleh. Musuhnya apa? Seenak-enak apapun makanan yang kau makan itu, larinya juga akan busuk, larinya juga akan masuk ke dalam sepiteng. Itu mau makan enak, mau makan gak enak, mau makan yang pedas, mau makan apapun, bermacam-macam makanan itu, tetap namanya itu akan busuk dan tetap akan masuk ke dalam sepiteng. Sepitengnya tetap itu saja. Nggak ada tuh, ini sepiteng buat makanan yang enak, ini sepiteng buat makanan yang pedas, nggak ada. Tetap masuk ke dalam sepiteng. Selesai, habis. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian yang engkau pakai. Suatu saat pakaian itu akan menjadi lusuh, menjadi pakaian yang tidak bisa lagi engkau pakai karena rusak. Pakaian yang tidak bisa engkau pakai karena sudah tidak muat lagi di tubuhmu. Bahkan pakaian itu sudah tidak bisa lagi dipakai karena engkau sudah wafat, engkau sudah meninggal. Bapak, Ibu, itulah harta yang kedua itu tadi disebutkan, pakaian itu. Maka ketika kita wafat, kita meninggal, kalau pakaian yang kita pakai ini pakaian yang gamis yang bagus, sarung yang bagus, peci kita, atau apapun yang melekat di dalam tubuh kita yang bagus-bagus ini, wafat kita, ternyata keluarga kita, anak istri kita, dengan pakaian yang kita pakai itu nggak dihargai, putus pahalanya Bapak Ibu. Mohon maaf, terkadang pakaian kita itu dilipat-lipat, ditaruh di lantai, dijadikan keset kaki. Apakah mengalir pahalanya? Tidak. Maka seingat kami, kalau kami di kampung itu, ini kebiasaan di kampung ini. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu pakaiannya itu terkadang berebut orang untuk mengambilnya. Untuk apa? Untuk dijadikan sholat, dibawa dia sholat.
Gamisnya buat saya saja. Insya Allah setiap Jumat subuh saya pakai ini. Nah, itu kalau di kampung tuh anak-anak orang yang meninggal itu, anak-anaknya itu berebut. Ini gamis ini buat saya. Ini baju bapak yang putih ini buat saya. Nanti setiap sholat Jumat saya pakai, saya bawa. Mereka tahu. Karena kalau di kampung kan kadang sudah diajari seperti itu. Nah, wallahu a'lam kalau di perkotaan ini. Terkadang pakaian itu malah justru yang orang meninggal tadi ya, pakaiannya itu justru malah nggak ada yang berani make, takut mau kena. Ibunya dibiarkan saja, dipajang saja di dalam lemarinya. Maka Bapak Ibu, kadang kita harus bisa menyampaikan ini kepada anak-anak kita. Ini baju kebanggaan Bapak. Setiap Bapak sholat ke masjid pakai baju ini. Kalau Bapak nggak ada lagi, pakai baju ini. Nah, sebagian orang kan kadang kalau udah seperti itu, kadang merasa risih pakai baju orang lain. Tapi kita ingin ajarin kepada anak kita. Nah, itulah kata Rasulullah. Jadi pakaian yang melekat kepada diri kamu, ketika pakaian itu tidak bisa mengantarkan pahala kepada kamu, selesai. Selesai, putus. Nah, maka yang terakhir kata Rasulullah, inilah harta yang akan mendatangkan kebaikan bagi kamu. Apa itu? Sedekah. Nah, fase waktu yang sangat singkat di dunia ini, jangan sampai nanti di dalam kubur itu ada pernyataan menyesal atau ingin meminta waktu kepada Allah, waktu yang sangat singkat. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah. Nah, maka sedekah itu, harta itu yang kita sedekahkan itu sekecil apapun, maka dia akan kembali kepada dirimu. Dia akan mendatangkan kebaikan kepada dirimu. Beda dengan yang dua tadi. Yang dua tadi, yang pertama busuk masuk ke spiteng, yang kedua bisa koyak, robek dan segala macam. Yang ketiga itu akan mendatangkan kebaikan kepada dirimu. Untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, sedekah jariyah itu ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau membantu sebutir pasir pun ketika ada pembangunan masjid, melekat itu di dalam bangunan itu. Dalam bangunan yang megah ini ada satu truk pasir yang engkau sumbangkan, ada satu sak semen yang engkau sumbangkan. Selama masjid ini memberi manfaat, maka wafat pun engkau pahalanya akan tetap terus mengalir. Itu nih makanya mereka yang paham dalam hal ini itu terkadang ingin mencari mana nih musola yang lagi dibangun, mana masjid ini yang dibangun. Nah, itu sampai seperti itu, karena tahu keutamaan sedekah jariyah itu seperti itu. Apa mungkin nanti setelah wafat saya ada yang melakukan seperti ini? Tidak ada. Bahkan menjadi rebutan itu bagi ahli waris. Ahli waris berebut karena tidak bisa terbagi, akhirnya terjual, habis, selesai. Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam hadis Rasulullah SAW ini dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 85 ini mengantarkan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam hal kebaikan itu, bila kita tidak memiliki harta kita hanya pas-pasan, mari kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara orang untuk berbuat kebaikan. Ada pembangunan masjid di sana, kita nggak bisa bantu dengan finansial kita, tapi ada orang yang kita tahu bahwa dia memang orang yang dermawan, ingin menyumbang, sampaikan. Di sana ada masjid yang sedang dibangun. Mudah-mudahan dia bantu ke sana karena ucapan kita, karena perkataan kita. Itu perantara, itu wasilah. Nah, maka falahu mislu ajri fa'ili, sama. Nah, terkadang malah justru terbalik. Nah, terbaliknya apa? Nah, ini Al-Munawi, seorang ulama, Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan bisa jadi orang yang menunjukkan kebaikan itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang melakukan kebaikan.
Malah kebalik. Kenapa? Karena kata Al-Munawi rahimahullah, itu tergantung dengan niatnya. Nah, jadi orang yang menunjukkan itu kan udah jelas tuh niatnya kan, udah jelas tuh niatnya. Tapi kalau orang yang melakukan kebaikan itu, nah itu niatnya kita belum tahu. Urusan dia dengan Allah. Bisa jadi karena ingin bangga-bangga, bisa jadi karena ingin ria, rusak pahalanya. Maka kata Imam Al-Munawi rahimahullah, bisa jadi orang yang hanya sekedar menunjukkan dalil itu tadi, pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukannya. Bisa jadi. Itulah dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup di dunia ini, fase kehidupan yang sangat singkat ini, apapun namanya yang sifatnya ada di dunia ini, semua itu ada expire-nya. Makanan, minuman itu udah jelas kita ada expire-nya. Malah disebutkan di situ tanggal bulannya. Manusia ada nggak expire-nya? Ada. Tanggalnya ada? Ada. Bulannya ada? Ada. Tahunnya ada. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Itu semua sudah digariskan oleh Allah SWT. Maka segagah-gagahnya kita, sesehat-sehatnya kita nggak tahu. Allahu a'lam. Pasti akan menuju kepada expire itu tadi, pasti. Nah, maka ini menjadi apa namanya ya, membuat kita ini sadar diri. Terkadang kita terlalu asik dengan ibadah yang kita lakukan, itu kan artinya muslih hanya untuk diri kita. Tapi kiri kanan keluarga kita bahkan nggak terajakkan oleh kita. Nah, itu abai kita. Jadi muslihnya hanya untuk kita sendiri. Maka mari Bapak Ibu jamaah sekalian, di waktu yang sangat singkat ini kami hanya ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan di dalam ayat Al-Quran ini, mari kita ini menjadi perantara kebaikan atau wasilah kebaikan, atau bahasanya mari kita ini menjadi agen-agen kebaikan. Tidak salah, tidak perlu dana, tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga, tapi mari kita ini menjadi agen-agen kebaikan. Mudah-mudahan kalau dengan kebaikan yang dibingkai dengan syar'i ini, nah ini menjadikan memang Islam itu nampak indah. Itulah Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.